Sebagian besar masyarakat Indonesia tentu saja sudah tak asing lagi mendengar nama Tung Desem Waringin. Pengusaha sukses Indonesia ini dikenal juga sebagai motivator bisnis serta ahli marketing. Untuk dapat mengundang Tung Desem Waringin, kita perlu memberikan honor sebesar 100 juta rupiah per jam. Kesuksesannya ini diraih berkat kerja keras dan ketekunan yang ia lakukan selama ini. Dengan kesuksesannya tersebut dan pundi-pundi uang yang telah ia kantongi, siapa sangka pengusaha sukses ini dulunya berasal dari keluarga sederhana. Bahkan Tung Desem Waringin sempat akan diadopsi oleh orang lain. Pria kelahiran Solo ini merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Kondisi perekonomian keluarga ini sedang tidak baik ketika sang ibu tengah mengandung Tung. Ibunya bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Rupanya, sejak dalam kandungan, dirinya sudah akan diadopsi oleh orang lain. Hal ini terkait dengan perekonomian keluarga saat itu. Terlebih, orang tua mereka harus menghidupi kelima anaknya ini. Namun karena terlahir dengan wajah yang jelek, orang tua yang hendak mengadopsinya menjadi ragu. Hingga akhirnya, Tung tidak jadi diadopsi oleh orang kaya tersebut. Jadi saking jeleknya itu, jadi pada waktu itu, harusnya saya ditebus oleh orang kaya tadi. Namun karena melihat saya jelek, dia langsung ragu. Bayinya kok jelek banget, jadi nggak mau, ucapnya dalam channel YouTube Boy William. Karena kondisi keuangannya itu, Tung juga terancam tak bisa sekolah saat masih di bangku SD. Saat itu, ayahnya bahkan sempat mengumpulkannya bersama keempat saudaranya untuk berdiskusi bagaimana caranya agar toko milik sang ayah ramai. Pada waktu saya SD itu, umur 9 tahun, dikumpulin papa saya. 5 bersaudara ditanya begini, tolong dipikirkan gimana supaya tokonya rame. Karena kalau sepi, papa tidak bisa sewa lagi. Kalau nggak bisa sewa, papa tokonya tutup. Kalau tutup, kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa makan, ungkapnya. Hal tersebut menjadi titik balik bagi Tung muda. Sejak saat itu, ia bertekad untuk menjadi orang sukses di kemudian hari. Tung mengenyam pendidikan di salah satu universitas negeri di Solo dengan jurusan ekonomi. Setahun setelahnya, Tung mencoba kembali untuk mengikuti tes masuk universitas. Karena kepintaran dirinya, Tung diterima masuk di universitas yang sama dengan jurusan hukum. Ketika tiba waktu magang, Tung memilih untuk magang di kantor notaris. Namun setelah dijalani, notaris bukanlah panggilan hidupnya. Tung memutuskan untuk masuk LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dengan harapan menjadi pengacara. Namun Tung merasakan keresahan karena harus mengurusi permasalahan orang. Tung merupakan mahasiswa teladan di Fakultas Hukum karena telah menjuarai lomba karya tulis ilmiah dan lomba cepat tepat P4. Usai menyelesaikan kuliahnya, Tung mencoba melamar pekerjaan di Astra. Namun sayang, lamarannya tersebut diabaikan. Tak patah semangat, Tung akhirnya mencoba melamar di Bank BCA. Dengan melalui proses wawancara dan 8 kali tes, Tung akhirnya diterima untuk bekerja di BCA pada bagian Management Development Program. Gaji pertama yang ia peroleh senilai Rp600.000. Setengah dari gaji tersebut Tung berikan kepada orang tuanya. Karir pekerjaannya di BCA terus meningkat seiring perkembangan waktu. Kini, Tung berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi sukses. Bahkan Tung membagikan pengalamannya dengan menjadi seorang motivator bisnis. Tung Desem Waringin merupakan pelatih sukses nomor 1 Indonesia versi majalah SWA dan merupakan seorang penulis buku Financial Revolution dengan penjualan buku yang memecahkan rekor muri, yaitu dengan membagi-bagikan uang dalam marketingnya. Peristiwa itu membuat jagat media tanah air geger lantaran rata-rata media memasang headline dengan sebutan hujan uang terjadi di Banten. Kisah singkat Tung Desem Waringin kita angkat kali ini untuk belajar bagaimana seorang Tung Desem Waringin dapat menjadi seperti saat ini. Bagaimana Tung Desem Waringin sukses mengelola keuangannya dengan hanya menggunakan atau mengelola passive income sebagai bagian kesuksesannya. Banyak orang hanya bisa mencari uang saja tanpa mengamankannya. Dan berikut ada 5 tips menarik yang dapat kita belajar mengenai passive income dari seorang Tung Desem Waringin. Yang pertama,
aset alokasi. Alokasikan aset Anda di berbagai tempat. Jadi, jangan mengalokasikannya di satu tempat saja. Ingat kan, akhir-akhir ini ada kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya. Kalau kita meletakkan semua aset kita di situ, semua ya jadinya kita juga akan kena akibatnya. Aset alokasi ini ada 4. Alokasi jenis, alokasi kelas, alokasi tempat, dan alokasi waktu. Yang kedua, memikirkan sumber pendapatan beragam, multiple stream of income. Sumber pendapatan sebaiknya jangan dari satu sumber saja. Misalnya, kalau jadi karyawan, mungkin kita bisa melakukan usaha sendiri, seperti usaha kos-kosan, penyewaan rumah, dan lainnya. Yang ketiga, memiliki sumber pendapatan pasif beragam, multiple stream of passive income. Semacam kita tidur pun bisa dapat income atau penghasilan. Ada 3 jenis passive income. Pertama, paper asset. Contohnya deposito, saham, atau reksadana yang bisa memberikan Anda bunga atau hasil ketika Anda tidur. Kedua, bisnis yang dijalankan tanpa Anda. Misalnya usaha laundry atau minimarket. Ketiga, tentu saja dari properti yang disewakan. Bisa rumah, kos-kosan, hotel, dan lainnya. Nah, pendapatan pasif yang beragam ini harus Anda kembangkan supaya keuangan Anda tetap aman. Yang keempat, miliki asuransi kesehatan. Tanpa asuransi kesehatan, sungguh tidak adil ketika Anda sakit. 3 hal yang tadi kita pelajari akan hilang. Jadi, penting untuk punya asuransi, khususnya asuransi kesehatan. Yang kelima, berpikiran terbuka dan bertindak. Waktu terus berubah, begitupun dengan cara mencari uang. Terus belajar, meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Dan inilah sebagian kecil tips yang dapat saya jabarkan di sini. Sebagaimana seorang Tung Desem Waringin dapat mengelola keuangannya dan mencapai pada titik kesuksesan di dalam kehidupannya. Jika Tung Desem Waringin bisa menjadi pengusaha sukses di Indonesia, Anda juga pasti bisa. Ayo jadi pengusaha!